wabarakatuh. Alhamdulillahi ahkamil hakimin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin ibni Abdillah habibi rabbil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Yang kami muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Anwar, yang kami hormati pengurus Yayasan Zainul Anwar, yang kami hormati pimpinan lembaga di semua tingkatan di lingkungan Yayasan Zainul Anwar, wabil khusus pimpinan lembaga Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Zainul Anwar, Dewan Guru yang hadir, para wali murid yang hadir, jajaran panitia pelaksana wisudawan wisudawati tingkat MTS dan Aliyah Zainul Anwar, ananda sekalian, para wisudawan wisudawati rahimakumullah. Setidaknya ada 3 pesan yang kami sampaikan khususnya kepada ananda sekalian. Yang pertama tentunya ittaqullah fi sirri wal alaniyah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun, di tempat keramaian maupun tidak di tempat keramaian, dan juga bertakwa di segala dimensi waktunya dan segala dimensi maknanya. Dimanapun ananda sekalian berada, tanamkan ketakwaan yang kuat kepada Allah. Ananda meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, bertakwalah kepada Allah. Ananda menikah, mau melanjutkan pernikahan, bertakwalah kepada Allah. Ananda mau bekerja, ananda mau beraktivitas apapun, maka tanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kunci utama apakah ilmu kalian itu bermanfaat atau tidak. Jadi dimanapun kalian berada nantinya, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, pesan yang kedua, membacalah, terus membaca. Dengan sebuah konsep ayat pertama yang diturunkan oleh Allah biwasilah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan alam semesta ini. Membaca apapun saja, membaca di lingkungan kita, membaca tradisi atau keadaan masyarakat yang ada di lingkungan kita, membaca keadaan keluarga, membaca keadaan negeri ini, bahkan juga membaca bagaimana fenomena-fenomena alam yang semakin hari semakin sulit untuk dicerna ini. Bagaimana kita bisa membaca lingkungan, bisa membaca keadaan negeri, bisa membaca alam semesta kalau kita tidak punya ilmu. Jadi kalau membaca berarti supaya kita menjadi pembaca yang baik dan mencarikan jalan keluar terbaik dan mengisi perubahan-perubahan zaman yang begitu cepat ini,
Berarti kuncinya kita harus terus belajar dan belajar, terus menambah keilmuan kita. Berarti lulusan aliyah sangatlah tidak cukup untuk bisa membaca keadaan lingkungan kita. Apalagi hanya lulusan tingkatan madrasah sanawiyah. Berarti diharapkan ayo yang sanawiyah terus lanjutkan, khususnya di lembaga pendidikan aliyah Zainul Anwar, yang aliyah terus lanjutkan menimba ilmu, menambah ilmu ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Perguruan tinggi. Tapi dia harus ditopang dengan basic keagamaan yang kuat. Makanya pesan saya kepada anak saya yang pertama, ya, Zakiyah Fakirah, ya. Anak saya yang pertama sudah ada di perguruan tinggi. Ketika masih di tingkat aliyahnya, di tingkat SMA-nya, dia bilang kepada saya, "Mbak, saya kuliahnya di mana?" "Kamu nak wajib terus kuliah, terus tingkatkan ilmu pengetahuan Ananda, tapi Ananda harus kuliah di lingkungan yang ada pesantrennya." "Di mana itu, Mbak?" "Terserah." "Ya contohlah," katanya. "Silahkan di Gontor, silahkan di manapun, hatta pokoknya ada perguruan tinggi yang di situ dikelola oleh lembaga pesantren, yang ada di lingkungan pesantren." Mengapa saya tekankan seperti itu? Karena saya tuh pingin anak saya itu bukan hanya punya ilmu yang tidak didasari dengan pengetahuan agama yang kuat. Karena kalau hanya ilmu pinter, tidak ada basic ilmu pengetahuan agama dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah, maka terkadang justru itu banyak yang menipu pada orang lain, bahkan menipu terhadap kedua orang tuanya, bahkan menipu terhadap gurunya. Makanya saya tekankan, kamu wajib nak terus ke perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi yang ada pesantrennya, yaitu agar ilmu pengetahuan agamanya oke, dan ilmu pengetahuan umumnya juga bagus. Makanya saya ini walaupun ijazah terakhir itu S1, ya bukan SPDI tapi SPD di situ, ya. Saya tuh merasa menyesal. Mengapa kok tidak dari dulu saya itu lanjutkan gelar akademik saya? Karena biar ada keseimbangan. Kitab bisa baca kitab, gelar akademik didapatkan. Andaikan saya itu masih muda, maka akan saya teruskan, ya, jenjang pendidikan ini, ya, bukan hanya di S1 tapi S2, bahkan juga pada S3-nya. Ya, minimal adalah S2. Maka ini juga sebenarnya saya tekankan kepada dewan guru yang ada di lingkungan Zainul Anwar, ya. Ayo kalau bisa, khususnya yang masih muda-muda ini, lanjutkan titel kalian, lanjutkan belajar kalian. Jangan hanya puas di S1, tapi terus S2, S3, bahkan kalau bisa profesor. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini kembali lagi adalah kita bisa membaca situasi dan kita bisa mencari solusi daripada situasi itu kalau kita punya ilmu. Berarti kita harus terus belajar dan belajar. Belajar ini bukan hanya dimonopoli oleh murid,
tapi belajar ini juga saya tekankan kepada semua dewan guru juga harus belajar dengan punya manajemen pendidikan yang memadai sehingga bisa direalisasikan kepada anak didik kita semua. Jadi yang kedua, pesan yang kedua adalah membaca. Isinya membaca adalah terus belajar, dan belajarlah. Pesan saya yang ketiga adalah berkhidmatlah, mengabdilah. Mengabdi kepada guru, mengabdi kepada kedua orang tua, dan juga mengabdi kepada masyarakat. Di dalam mengabdi kepada guru agar hidup kita barokah. Mengabdi kepada guru juga termasuk mengabdi kepada lembaga pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan Zainul Anwar ini. Kita tahu bahwa lembaga pendidikan Zainul Anwar ini bukan lembaga yang munculnya kemarin sore, tidak. Tapi lembaga pendidikan Zainul Anwar secara tertulis ini masih belum malunya, secara formal khususnya lembaga pendidikan pesantren ini, Pondok Pesantren Zainul Anwar didirikan sejak tahun 1964. Berarti sudah hampir 60 tahun yang lalu Zainul Anwar ini ada. Di mana nama Zainul Anwar itu merupakan satu perpaduan antara dua sosok ulama besar, orang-orang soleh, bahkan waliyun min auliyaillah adalah Kiai Muhammad Anwar dan Kiai Haji Zainuddin. Kiai Haji Zainuddin adalah kakek dari Kiai Abdullah, dari abahnya Kiai Abdul Muni. Sedangkan Kiai Anwar ini adalah kakek dari Kiai Abdullah atau abahnya Nyai Hafsah. Nyai Hafsah ini istri daripada Kiai Abdul Muni. Jadi perpaduan nama dari Kiai Haji Zainuddin dan Kiai Haji Muhammad Anwar dipadukan menjadi Zainul Anwar. Jadi Zainul Anwar ini lembaga pendidikan yang sudah tua. Berarti ini menunjukkan betapa besar barokah Allah yang diberikan kepada Zainul Anwar. Sehingga walaupun dengan usia yang sebegitu lama, tapi tetap Zainul Anwar ini eksis, bahkan semakin maju dan semakin maju. Di Zainul Anwar terus meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan juga ada semacam kerjasama dengan UNUJA, dengan Universitas Nurul Jadid. Ya. Sudah banyak santri-santri Zainul Anwar yang sudah kuliah dengan mendapatkan beasiswa dari UNUJA. Dari sejak 3 tahun yang lalu sampai tahun barusan ini secara konsisten Zainul Anwar ini bekerja sama dengan UNUJA dengan program beasiswanya. Juga di Zainul Anwar semakin meningkatkan baik itu lembaga tahfidz, lembaga pendidikan agama Arab, bahasa Inggris, ya, dan juga ilmu komputer, lembaga laboratorium lab komputer, dan juga mulai dulu. Kalau tahun dulu MTS tidak punya lab komputer, tapi sekarang MTS sudah punya lab komputer. Aliyah sudah juga punya lab komputer. Perguruan tinggi yang ada juga punya lab komputer yang ada di Zainul Anwar. Juga ada lembaga pendidikan Balai Latihan Kerja Komunitas yang di Zainul Anwar, yang di sebelah barat ini juga ada lab komputer. Pendidikan pengkaderan melalui metode pendidikan atau percepatan bisanya baca kitab juga ada di Zainul Anwar dengan program Al-Miftahnya yang mengadopsi dari Pondok Pesantren Sidogiri. Ini Al-Miftah, program Al-Miftah dan lain sebagainya. Dan juga termasuk ilmu Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini juga ada di Zainul Anwar. Ini juga mengadopsi
dari pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Maka oleh sebab itulah kaulah memohon kepada khususnya kepada wali santri, wali murid, ayo kita mondokkan anak-anak Bapak Ibu sekalian di pondok pesantren Zainul Anwar. Insya Allah kalian, ananda bapak-bapak ibu sekalian akan mendapatkan anak yang dzurriyyah thayyibah, yang punya ilmu dan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, yang terakhir saya mengucapkan selamat dan sukses. Semoga terus berkiprah dan terus maju ananda sekalian, wisudawan wisudawati di lembaga pendidikan Zainul Anwar, khususnya di tingkat madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah Zainul Anwar. Ingat 3 pesan saya, resapi dan aktualisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Insya Allah berkah, insya Allah ananda sekalian akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah, barokah dari Allah, barokah dari para masyayikh Zainul Anwar. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.